Oke teman-teman, kembali lagi dengan Joe Abdul Channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini kita akan jalan-jalan di seputaran Canggu, di mana kawasan ini selalu ramai dan padat dikunjungi oleh para wisatawan. Kita akan gaspol dan virtual tour bersama Joe Abdul di seputaran Canggu area. Masa pandemi tidak kunjung turun di Indonesia teman-teman, dan sekarang ini kita diberlakukan di Bali PPKM darurat sehingga semua objek-objek wisata hampir tutup di malam hari. Dan sedihnya juga PPKM darurat ini diberlakukan di semua pantai-pantai yang ada di Bali. Seperti di Pantai Sanur sudah tutup dari tanggal 3 Juli kemarin sampai tanggal 20 teman-teman. Dan Joe Abdul juga mendengar kabar Pantai Pendawa, Pantai Melasti, pantai-pantai yang ada di Canggu ini juga, Pantai Kuta, Pantai Legian, dan semua hampir pantai-pantai yang ada di Bali ini tutup sekarang hingga tanggal 20 Juli nanti teman-teman. Jadi sungguh membuat Bali ini akan semakin terpuruk lagi, karena seperti yang teman-teman ketahui, Bali atau Pulau Bali yang sangat cantik ini mengandalkan 70% dari hasil pariwisatanya. Dan hari ini juga khusus untuk mall-mall yang ada di Bali semuanya hampir tutup teman-teman. Dan kita melihat salah satu mall kebanggaan di Pantai Kuta yaitu Beachwalk Mall juga tutup. Sudah di-announce bahwa tutupnya juga sampai tanggal 20 Juli nanti. Semoga tidak di-extend dan semoga kita akan bangkit lagi. Semoga pandemi bisa ditekan dan teman-teman tetap semangat jaga imunitas diri. Oke, sekarang ini kita berada di Jalan Pantai Berawa, di mana jalan ini menjadi salah satu akses menuju ke Pantai Berawa yang sangat terkenal, di mana memiliki beach club yang namanya Fins Beach yang selalu ramai dikunjungi. Namun di video kali ini Joe Abdul ingin mengajak teman-teman untuk mengelilingi kawasan atau objek wisata Canggu ini. Kita akan menyisiri Jalan Pantai Berawa ini, kita akan lihat bagaimana traffic dan juga keramaiannya, serta yang Joe Abdul ingin ajak teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi di shortcut Canggu, di mana dari Berawa itu menuju ke Eco Beach. Jadi shortcut itu sangat populer dan benar-benar viral di media sosial bahwa banyak sekali wisatawan yang jatuh, dan juga gang ini adalah atau jalan shortcut Canggu ini menjadi gang yang paling populer karena banyak sekali wisatawan yang melewatinya. Kita akan lihat bagaimana keseruannya. Jadi teman-teman terus ikuti video Joe Abdul. Kita akan virtual tour mengelilingi kawasan kampungnya para bule yang ada di Canggu area ini. Sekarang ini adalah pukul 4.30 sore teman-teman, karena Joe Abdul melewati Canggu ini khusus di sore hari, karena biasanya sore hari di sini sangat macet sekali. Selamat datang di Banjar Pelambingan. Sekarang ini kita berada di salah satu banjar yang dimana banyak sekali kafe-kafenya, serta di sini masih asri hamparan persawahan hijau dan villa-villa cantik juga banyak sekali ada di sini. Kalau ngomongin tentang Canggu, Canggu adalah nama desa yang berada di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali loh teman-teman. Jadi sebagian besar wilayah Canggu dulunya berupa persawahan yang sangat cantik dan memiliki beberapa area yang berada di pesisir pantai. Jadi sawah-sawah ini sebenarnya dulunya banyak sekali ada di pesisir-pesisir pantai, dan namun kini seperti teman-teman ketahui dengan perkembangan yang semakin pesat di Canggu, sawah-sawah ini sudah berubah atau beralih fungsi menjadi kafe-kafe, serta banyak sekali villa-villa dan juga tempat-tempat restoran-restoran yang terkenal juga. Sambil jalan sedikit flashback tentang kawasan atau objek wisata Canggu ini. Sebenarnya dulunya objek wisata Canggu ini tidak banyak dikenal oleh para wisatawan sebagai destinasi wisata. Namun dengan perkembangan kawasan pariwisata Seminyak dan Legian yang semakin padat dan semakin ramai, menjadikan daerah Canggu ini menjadi tempat alternatif yang bagus buat para peselancar dulunya. Jadi seiring dengan perkembangan fasilitas pariwisata di Canggu berupa kafe, tersedia banyaknya pilihan akomodasi seperti private villa dengan harga-harga murah,
membuat Canggu mulai disukai oleh para wisatawan asing maupun sekarang ini sudah mulai dipadati oleh wisatawan-wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu wisatawan domestiknya. Di video Joe Advert sebelumnya tentang Pantai Batu Mejan atau Eco Beach, di sana kita melihat banyak sekali wisatawan asingnya dan juga wisatawan domestik sudah mulai meningkat di kawasan Canggu ini. Namun dengan adanya PPKM yang baru, PPKM darurat, membuat kawasan Canggu juga terdampak karena kawasan Canggu ini terkenal dengan pantai-pantai yang memiliki kafe-kafe ikonik dan juga matahari terbenam yang sangat cantik serta tempat para peselancar dunia berada di sini. Nanti teman-teman bisa cek di video Joe Advert sebelumnya tentang pantai-pantai yang sudah Joe Advert review di Canggu ini. Semuanya ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan asingnya. Dan di sini kita biasanya melihat banyak sekali bule-bule yang berkeliaran, berlalu lalang menggunakan sepeda motor di sini karena Canggu ini memiliki jalan yang sempit sehingga sering sekali terjadi kemacetan di jalan-jalan di Canggu ini. Dan teman-teman yang ingin berkunjung ke kawasan wisata Canggu ini, Joe Advert merekomendasikan teman-teman naik sepeda motor. Sewa motor di Bali cukup murah, hanya 75.000 sampai 150.000 sehari. Teman-teman sudah bisa memiliki sepeda motor menyewa 1 hari sehingga teman-teman bisa jalan-jalan di seputaran Canggu ini. Karena dengan adanya kafe-kafe serta persawahan, hamparan persawahan yang cantik serta matahari terbenam yang sangat cantik, teman-teman bisa menikmatinya dengan tanpa kekhawatiran adanya kemacetan-kemacetan di beberapa titik-titik di seputaran Canggu area ini. Kita akan lanjut terus jalan. Di sini terlihat terjadi kemacetan sedikit teman-teman. Nah, inilah pertigaan di mana kalau ke kanan ini kita akan menuju ke beberapa wilayah seperti Pantai Berawa dan pantai-pantai lainnya. Di sini sedikit macet, kita melihat di sini kendaraan motor sudah melambat dan mobil-mobil juga tampak antre di sini. Kita akan lihat apa penyebab kemacetan di sini. Tampaknya di sore hari ini, walaupun masa PPKM darurat yang diberlakukan di Bali, tampaknya Canggu masih tetap ramai. Tadi kita melihat beberapa butik dan juga restoran-restoran masih buka. Dan inilah Canggu sesungguhnya sebelum masa pandemi dan sebelum PPKM darurat yang diberlakukan. Canggu seperti inilah teman-teman, selalu macet dan dipenuhi bule di mana-mana di seluruh jalan ini. Di depan kita bisa melihat seorang bule yang berbaik hati membantu mengurai kemacetan di pertigaan ini. Thank you Mr. Bule. Di sini seperti yang Jory tadi bilang bahwa jalannya tidak begitu besar loh teman-teman di Canggu area ini. Ini lumayan kemacetannya lumayan panjang. Ternyata ada bule yang bisa berbahasa Indonesia loh teman-teman. Dan inilah pertigaan. Kalau ke kiri ini kita menuju ke Pantai Berawanya. Seperti janjinya Joe Advert, kita akan ke kanan di sini teman-teman. Kita akan melihat atau mengecek bersama-sama bagaimana situasi lalu lintas atau shortcut Canggu yang sangat terkenal. Kita akan melihatnya. Ini adalah sudah memasuki Jalan Raya Semat Tibu Beneng. Nah, ini adalah kawasan Tibu Beneng, tepatnya di Jalan Raya Semat. Dan di sini juga banyak sekali pemukiman warga negara asing, sehingga kalau malam hari kita melewati jalan ini biasanya sangat ramai sekali wisatawan asingnya. Dan di sini juga banyak kafe-kafe ya teman-teman. Kita sudah melewati beberapa tadi. Pembangunan semakin digenjot di sini walaupun ini masa pandemi, karena Canggu sebelum PPKM darurat diberlakukan di Bali sangat padat sekali dan menjadi barometer keramaian di objek-objek wisata yang di Bali. Kita akan lanjut terus jalan. Di sini sudah semakin sore. Ini adalah jam 5 sore. Dan di sebelah kanan kita ini adalah salah satu rent bike atau rent car sepeda motor. Jadi teman-teman kalau pengen rent car sepeda motor di sini di Jalan Raya Semat ini juga banyak disewakan motor-motor seperti Vespa yang baru loh teman-teman. Dan ini adalah Cucina, salah satu bar atau restoran yang sangat terkenal.
55 Thai juga rame di sore hari ini, banyak kendaraan parkir. Dan kita akan lanjut terus jalan. Di sini sudah mulai padat kawasannya teman-teman, karena di sini seperti yang Joadi tadi bilang, di sini adalah banyak sekali restoran dan menjadi pusat-pusat pemukiman para warga negara asing, dan mereka pun di sini memiliki villa-villa pribadi dan juga banyak sekali rumah-rumah yang disewakan untuk para wisatawan asing ataupun sekarang ini sudah mulai warga negara Indonesia sudah memiliki properti di Bali, dan mereka memilih Canggu karena kawasan Canggu ini benar-benar lagi happening, dan semoga nanti setelah pandemi semakin ramai dan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke sini. Kita akan lanjut terus jalan dan sebentar lagi kita akan melewati shortcut Canggu. Nah, kita ke kiri ini teman-teman. Jadi inilah shortcut Canggu yang terkenal. Kita akan melihatnya bagaimana situasinya hari ini. Shortcut Canggu seringkali menjadi pembicaraan di media-media sosial karena banyaknya kecelakaan maupun warga negara asing atau wisatawan-wisatawan yang jatuh di persawahan-persawahan. Karena shortcut ini melalui atau melewati persawahan dengan jalan yang sangat sempit dan dulunya menjadi bahan pembicaraan sampai sekarang juga teman-teman, karena di sini jalannya kecil dan mobil maupun sepeda motor banyak sekali berlalu lalang di sini dan tidak memiliki trotoar yang bagus sehingga banyak sekali wisatawan nyemplung sampai ke sawah. Di media-media sosial seperti di Instagram, di Facebook banyak sekali viral tentang bule-bule jatuh yang ada di shortcut Canggu ini. Kita akan semakin dekat, sebentar lagi kita akan tiba di mana tempat-tempat yang paling sering terjadi kemacetan. Nah, sekarang kita sudah mulai memasuki jalan yang lebih sempit lagi di shortcut Canggu ini. Sebenarnya sudah ada rambu-rambu lalu lintas atau rambu-rambu di mana tidak mengizinkan kendaraan melintas dua arah di sini loh teman-teman. Namun biasanya di masa-masa rame-ramenya wisatawan ke Bali, banyak sekali wisatawan-wisatawan yang mencoba untuk memasukkan mobil dari arah sini loh teman-teman, sehingga mereka sering berpapasan di sini. Dan jalan ini kalau tidak salah sekitar 1,5 meter lebarnya. Kalau dua arah mobil berpapasan ini tentunya akan menjadikan kesulitan juga loh teman-teman, serta banyak juga wisatawan yang jatuh di sebelah kiri atau sebelah kanan kita ini. Nah, kalau teman-teman nanti melewati jalur ini, jangan coba-coba untuk menggunakan mobil melewati jalan ini karena jalan ini sangat sempit dan banyak juga terjadi cekcok-cekcok di siang hari dan di pagi hari loh teman-teman. Sekarang ini di masa PPKM darurat tidak begitu banyak kemacetan yang terjadi. Nah, jalan inilah yang menjadi akar masalah yang menyebabkan shortcut Canggu ini menjadi banyak sekali sering dikeluhkan oleh para wisatawan karena kemacetan dan rawan terperosok ke tepi sawah. Dan juga Joadit juga melihat di beberapa sosial media motor-motor maupun mobil-mobil nyemplung ke sawah-sawah yang ada di sebelah kiri dan kanan kita ini teman-teman. Kita akan lanjut terus jalan. Di sini kita melihat tidak begitu padat di sore hari ini. Sebenarnya kalau ngomongin tentang shortcut Canggu ini, jalan ini dulunya digunakan oleh para petani untuk pergi ke sawah karena di sini banyak sekali persawahan dulunya. Dan shortcut Canggu ini menghubungkan dua desa, yaitu Desa Tibu Beneng dan Desa Canggu itu sendiri. Kita akan terus menyisiri jalan ini teman-teman. Dan tadi kita banyak sekali berpapasan dengan para wisatawan yang lewat. Sebenarnya sungguh disayangkan teman-teman, karena dulunya di sini adalah persawahan-persawahan yang sangat cantik. Kini kita bisa melihat banyak sekali kafe-kafe dan juga villa-villa yang dibangun di sini. Sebenarnya di sini seperti yang Jodoh tadi bilang bahwa ini adalah jalannya jalan subak atau jalannya para petani. Dan seiring dengan waktu banyak sekali pengunjung dan banyak sekali wisatawan yang melewati shortcut Canggu ini, sehingga pemilik tanah juga melakukan atau mengganti usahanya menjadi kafe-kafe dan juga villa-villa. Jadi beginilah situasinya sekarang shortcut Canggu yang sangat terkenal. Ini adalah salah satu hutannya, kita bilang ini adalah kayu jati di sebelah kiri dan kanan kita ini teman-teman kalau tidak salah. Dan beginilah situasinya hari ini di sini. Persawahan sudah semakin sempit dan kita melihat banyak bangunan-bangunan yang sudah mulai dibangun di sini.
Sebenarnya sungguh disayangkan juga loh teman-teman, karena areal persawahan ini kini habis seperti ini. Kita melihat di shortcut Canggu ini, tadi kita sudah melewati beberapa bangunan-bangunan dan di sini jalannya sudah mulai sedikit rusak di sini. Semoga pemerintah Desa Canggu ataupun di Kabupaten Badung ini segera mencarikan solusi agar shortcut Canggu ini mempertahankan sawah-sawah yang ada. Sangat asri di sebelah kanan kita, namun di sebelah kiri hampir sudah hilang sawahnya loh teman-teman. Nah, ini adalah akhir dari shortcut Canggu dan kita sudah berada di Desa Canggunya teman-teman. Dan inilah Canggu area. Kita akan menyisiri daerah ini. Dan inilah persawahan-persawahan yang masih sisa di sini. Jo Adit sangat senang sekali melihat masih ada persawahan di sini. Dan semoga tetap dijaga apa yang masih sisa dan juga tidak begitu merusak alam yang ada di Canggu ini. Semoga Bali tetap dicintai oleh para wisatawan dan semoga kita segera terhindar dari masa pandemi ini. Kedepannya Jo Adit akan selalu mengupdate tentang situasi Bali saat ini. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video Jo Adit. Kita akan bertemu lagi di next video. Salam gaspol dari Bali. Bye-bye.